Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yang Riani. Saya akan mempresentasikan kebijakan dividen. Pengertian Agus Hartono menyatakan bahwa kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang. Syuar Husman dan Eni Pujiantuti menyatakan bahwa kebijakan dividen adalah kebijakan yang mengangkat tentang masalah penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham. Pada dasar laba tersebut bisa dibagi sebagai dividen atau ditahan untuk diinvestasikan kembali. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi laba yang ditahan, selanjutnya mengurangi total sumber dana interest atau internal financing. Sebaliknya, jika perusahaan memilih untuk menahan laba yang diperoleh, maka kemampuan pembentukan dana interest akan semakin besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen: kebutuhan dana untuk membayar utang. Apabila perusahaan menetapkan bahwa pelunasan hutang akan diambil dari laba ditahan, seperti perusahaan harus menahan sebagian besar dari pendapatan untuk keperluan tersebut. Ini berarti bahwa hanya sebagian kecil saja dari pendapatan atau earning yang dibayar untuk dividen. Likuiditas semakin besar posisi kas dan likuiditas perusahaan secara keseluruhan akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Tingkat pertumbuhan perusahaan makin cepat, tingkat pertumbuhan perusahaan makin besar dana yang dibutuhkan. Makin besar kesempatan untuk memperoleh keuntungan, makin besar bagian pendapatan yang ditahan dalam perusahaan. Yang ini berarti mungkin rendah dividen payout realization. Keadaan pemegang saham: jika hampir semua pemegang saham berada dalam golongan high tax dengan lebih suka memperoleh capital gains, maka perusahaan dapat memperhatikan dividen payout ratio yang rendah. Dengan dividen payout ratio yang rendah, tentunya dapat diperkirakan apakah perusahaan akan menahan laba untuk kesempatan investasi yang profitable. Perbatasan hukum tentunya bisa membatasi jumlah dividen yang bisa dibayar perusahaan. Pengawasan terhadap perusahaan: ada perusahaan yang mempunyai kebijakan hanya membiayai ekspansinya dengan dana interest saja, karena kalau ekspansi dibiayai dengan dana yang berasal dari hasil penjualan saham baru, akan melemah kontrol dari kelompok dominan di dalam perusahaan. Demikian pula kalau membiayai ekspansi dengan uang akan memperbesar risiko finansial. Teori kebijakan dividen. Pertama, irrelevance theory. Teori ini dikembangkan oleh Miller dan Modigliani. Teori ini menganggap bahwa kebijakan dividen tidak membawa dampak apa-apa bagi nilai perusahaan, jadi peningkatan atau penurunan dividen oleh perusahaan tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan. 2. Bird in the hand theory. Teori ini yang mendapatkan bahwa investor menyukai dividen karena kas di tangan lebih bernilai daripada kekayaan dalam bentuk lain. Ketiga, teori dividen residual. Perusahaan menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Dengan kata lain, dividen yang dibayarkan merupakan sisa setelah semua usulan investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Bentuk-bentuk kebijakan dividen. Kebijakan dividen yang stabil: jumlah dividen yang per lembar yang dibayarkan setiap tahun relatif tetap selama jangka waktu tertentu meskipun pendapatan
per lembar saham setiap tahunnya berfluktuasi. 2. Kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra atau tentu. Kebijakan ini menentukan jumlah rupiah minimal dividen per lembar saham tiap tahunnya. Dalam keadaan uang yang lebih baik, perusahaan akan membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut. 3. Kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout ratio yang konstan. Jumlah dividen per lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya akan berfluktuasi sesuai dengan perkembangan keuntungan neto yang diperoleh setiap tahunnya. 4. Kebijakan dividen yang fleksibel. Kebijakan dividen yang terakhir adalah penetapan dividen payout ratio yang fleksibel yang besarnya setiap tahun disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Aspek dalam kebijakan dividen saham atau stok dividen PT Abadi memiliki struktur modal sebagai berikut. Saham biasanya nominal 1 juta dibagi 3 juta lembar jadi 3 juta. Kapital surplus 1,5, laba ditahan 7,5, modal sendiri 12. Perusahaan menentukan stok dividen sebesar 10%, harga pasar saham 4. Bagaimana komposisi modal sendiri setelah stok dividen? Jawab, stok dividen 10%, maka ada tambahan saham sebanyak 10% kali 3 juta jadi 300 juta per lembar. Stok dividen 300 juta dikali 400 dikali 4.000 dan 1,2 ribu ditransfer dari laba ditahan ke saham biasanya dari kapital surplus. Nilai nominal saham tidak berubah, maka 300 lembar dikali 1000 maka 300 juta ditransfer ke modal saham biasanya. Sisanya 1,2 juta, 200 juta dikurangi 300 juta jadi 900 juta dimasukkan ke dalam kapital surplus sehingga total modal sendiri tidak berubah. Setelah stok dividen, maka komposisi modal sendiri PT Abadi saham biasanya nominal 100%, 3,3 lembar, 3 juta, kapital surplus 2,4, laba ditahan 6,3, modal sendiri 12. Analisis stok dividen meningkat jumlah saham yang beredar sehingga laba per saham akan menurun secara proporsional. Jadi para pemegang saham mempunyai jumlah lembar saham yang bertahan, tetapi mempunyai EPS yang berkurang sehingga promosi keuntungan total tetap tidak berubah. Umumnya perusahaan memutuskan untuk membagikan stok dividen karena mereka memerlukan dana tersebut dan tidak ingin mengecewakan pemegang saham. Pemecahan saham atau stock split. PT Abadi menentukan stock split dari satu modal sendiri perusahaan adalah sebagai berikut. Biasanya nominal 500 dibagi 600 lembar jadi 3 juta, kapital surplus 1,75 juta, laba ditahan 7,5, modal sendiri 12. Setelah stock split, komposisi modal sendiri menjadi saham biasa nominal 2.500 dibagi 1.200 jadi 3 juta, kapital surplus 1,5 juta, laba ditahan 7,5, modal sendiri 12. Analisis setelah stock split, nilai nominal saham menjadi setengah kali 500 250 per lembar. Investor yang semula memiliki 100 lembar saham setelah stock split, jumlah saham yang dimiliki menjadi 2 kali 1000 jadi 200. Meskipun total nilainya tidak mengalami perubahan, kekayaan investor tidak berubah sehingga tidak ada keuntungan ekonomis yang diperoleh dari stock split. Jadi ada persamaan antara stok dividen dan stok split, yaitu tidak ada pendistribusian kas dalam kedua bentuk itu. 2. Mengakibatkan jumlah lembar saham yang beredar meningkat. 3.
Total sendiri atau network tidak berubah, tetapi hanya komposisi saja yang berubah. Pembelian kembali saham PT Abadi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri manufaktur yang memproduksi perlengkapan busana wanita dan pria. Pada tahun 2005 memperoleh laba sebesar 550 juta dan 50% dari jumlah tersebut akan dibagikan kepada para pemegang saham yang berbentuk pembelian kepada saham. Jumlah saham yang beredar saat ini adalah sebesar 1,1 lembar dengan harga pasar sebesar 2,5 per lembar saham. Manajer keuangan saat ini menawarkan kepada mereka yang menjual kembali saham biasanya yang dimiliki seharga 2,75, jadi seolah-olah menawarkan cash dividen 250 per lembar saham. Berdasarkan data tersebut, carilah laba per saham PE ratio sebelum kebijakan pembelian saham. B. Laba per saham setelah kebijakan pembelian kembali saham. C. Harga saham setelah kebijakan pembelian kembali saham dengan asumsi rasio kontak. Jawab. IET 550 juta, Playotation 50, outstanding share 1,1 juta, P saham 210 lembar, P treasury stock 275 lembar. Sebelum kebijakan pembelian saham, EPS 5,5 juta dibagi 1,1 jadi 500 juta per lembar. French atau PER 250 bagi 500 jadi 5. Setelah kebijakan pembelian kembali saham, IET untuk treasury stock setengah kali 505 juta menjadi 275 juta. Jumlah saham yang didapatkan ditarik kembali 275 juta dibagi 250 jadi 100.000 per lembar. EPS 550 juta dibagi 1 jadi 550 per lembar. P saham PRS dan EPS 5,550 jadi 275. DPS ukuran yang digunakan untuk membesar dividen yang jika dikaitkan dengan PT Abadi memiliki saham. Dividen yield, alat ukur yang digunakan untuk menilai kerja saham. PT Abadi tahun 2011 membayar dividen interim sebanyak 1 kali sebesar 110 per saham dan tidak membayar si final harga saham BFIN dengan penutupan tahun 2011 adalah 2,8 per saham. Berapa ya besarnya dividen yield? Dividen Playotation DPR adalah perbandingan antara dividen dengan per stock, DPS dengan earning per share, total dividen atau total saham beredar, IPS total IET dibagi total saham beredar rata-rata. DPS 15 juta 120 dibagi 375 juta 40, EPS 90 juta 776 442.000 dibagi 378 juta jadi 245, 40 dibagi 245 jadi 16,32%. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.